Selamat datang di channel Iju Priyadi Bertutur. Kali ini kita akan membahas tentang hukum yang tidak biasa dalam sejarah. Ketegangan di parlemen, larangan baju zirah 1313. Sejak tahun 1313, ada aturan di Inggris yang melarang orang mengenakan baju zirah di gedung parlemen. Raja Edward II membuat aturan ini karena dia sering diintimidasi oleh para bangsawan yang tidak suka padanya. Mereka sering datang ke parlemen sambil membawa senjata dan baju zirah untuk menakut-nakuti raja. Raja berharap dengan adanya aturan baru ini, para bangsawan akan berhenti mengancamnya. Namun, aturan ini tidak terlalu berhasil. Meskipun begitu, aturan ini masih berlaku sampai sekarang, tapi lebih sebagai bagian dari sejarah dan tidak terlalu diterapkan lagi. Apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Peristiwa yang melatar belakangi penerbitan Statuta 1313 yang melarang pembawaan baju zirah adalah ketegangan politik yang tinggi di Inggris pada masa itu. Raja Edward II menghadapi banyak tantangan dari para bangsawan yang sering menggunakan kekuatan bersenjata sebagai cara untuk memberi tekanan di parlemen. Statuta ini merupakan upaya kelima Edward II untuk mengekang kebiasaan bangsawan-bangsawan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1311, para bangsawan dan klerus Inggris telah memaksakan Ordinances of 1311, yaitu serangkaian peraturan yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja. Peran Piers Gaveston, favorit raja yang berasal dari kalangan rendah, menjadi sumber ketegangan khusus antara Edward dan para bangsawannya. Para bangsawan memaksa Edward untuk mengirim Gaveston ke pengasingan pada tahun 1308, dan mereka mungkin hadir di parlemen dengan bersenjata pada saat itu. Ketika Gaveston kembali dari pengasingannya di Irlandia pada tahun 1309, dia semakin membuat marah bangsawan senior dengan menghina mereka dan memberikan julukan kasar. Para bangsawan menolak untuk menghadiri parlemen yang dipanggil pada Oktober 1309 dan Februari 1310, dengan alasan kehadiran Gaveston. Edward mencoba menenangkan mereka dengan mengirim Gaveston keluar dari London dan memerintahkan para bangsawan untuk datang tanpa senjata ke parlemen. Namun, mereka malah membawa pasukan bersenjata yang berkemah di pinggiran London dan menunjukkan diri mereka dengan bersenjata lengkap di hadapan raja, secara terbuka menentang perintahnya. Hasil dari parlemen tersebut adalah pembentukan Dewan Bangsawan yang akhirnya menghasilkan Ordinances setahun kemudian. Pada tahun 1312, para bangsawan seperti Earl of Lancaster juga hadir di parlemen dengan bersenjata lengkap satu. Penerbitan Statuta 1313 oleh Edward merupakan setidaknya upaya kelima untuk mengekang kecenderungan bangsawan untuk menggunakan ancaman kekuatan bersenjata sebagai cara memberi tekanan di parlemen. Larangan serupa juga dikeluarkan pada Oktober 1308, Februari 1310, Oktober 1311, dan Agustus 1312. Namun, statuta ini tampaknya tidak menyelesaikan masalah pada saat itu. Earl of Lancaster menentang statuta dengan menghadiri parlemen pada Februari 1316, Oktober 1318, dan Mei 1319 dengan bersenjata, dan pada Juni 1318 dia dituduh oleh Dewan Raja telah menghadiri parlemen dengan kekuatan dan senjata. Bagaimana akhirnya peristiwa ini berdampak pada pemerintahan Edward II? Statuta 1313 yang melarang pembawaan baju zirah memiliki dampak signifikan pada pemerintahan Edward II. Ini merupakan upaya kelima Edward untuk mengendalikan kecenderungan para bangsawan yang menggunakan ancaman kekuatan bersenjata sebagai cara untuk memberi tekanan di Parlemen I. Meskipun statuta ini dikeluarkan, para bangsawan seperti Earl of Lancaster terus menentangnya dengan menghadiri parlemen dengan bersenjata hingga setidaknya tahun 1319.
Penerbitan statuta ini mengikuti periode ketegangan politik yang tinggi di Inggris yang telah mencapai puncaknya dengan Deklarasi Ordinances of 1311, serangkaian peraturan yang diberlakukan pada raja oleh bangsawan dan klerus Inggris untuk membatasi kekuasaannya. Peran Piers Gaveston, favorit raja yang berasal dari kalangan rendah, menjadi sumber ketegangan khusus antara Edward dan para bangsawannya. Para bangsawan memaksa Edward untuk mengirim Gaveston ke pengasingan pada tahun 1308, dan mereka mungkin hadir di parlemen dengan bersenjata pada saat itu. Ketika Gaveston kembali dari pengasingannya di Irlandia pada tahun 1309, dia semakin membuat marah bangsawan senior dengan menghina mereka dan memberikan julukan kasar. Mereka menolak untuk menghadiri parlemen yang dipanggil pada Oktober 1309 dan Februari 1310, dengan alasan kehadiran Gaveston sebagai alasan. Edward mencoba menenangkan mereka dengan mengirim Gaveston keluar dari London dan memerintahkan para bangsawan untuk datang tanpa senjata ke parlemen. Namun, mereka malah membawa pasukan bersenjata yang berkemah di pinggiran London dan menunjukkan diri mereka dengan bersenjata lengkap di hadapan raja, secara terbuka menentang perintahnya. Hasil dari parlemen tersebut adalah pembentukan Dewan Bangsawan yang akhirnya menghasilkan Ordinances setahun kemudian. Pada akhirnya, ketidakmampuan Edward untuk menegakkan statuta ini dan kegagalannya dalam mengendalikan bangsawan yang kuat menunjukkan kelemahan kepemimpinannya dan berkontribusi pada penurunan kekuasaannya. Ketegangan ini berlanjut dan pada akhirnya membawa pada pemberontakan yang lebih besar dan penurunan tahta Edward II. Bagaimana akhirnya Edward II kehilangan tahtanya? Edward II kehilangan tahtanya melalui serangkaian peristiwa yang dramatis dan penuh konflik. Pada tahun 1326, istri Edward, Ratu Isabella, yang telah menjadi sangat tidak puas dengan pemerintahannya, bersekutu dengan Roger Mortimer, seorang bangsawan Inggris yang kuat. Mereka mengumpulkan pasukan dan menyerbu Inggris dari Prancis I. Dukungan untuk Edward II hancur, dan dia ditangkap serta dipaksa untuk melepaskan tahtanya demi putranya, Edward III. Pada Januari 1327, Edward II secara resmi mengundurkan diri dari tahta, dan putranya yang masih muda, Edward III, dinobatkan sebagai Raja III. Edward II kemudian dipenjara di Kastil Berkeley, di mana dia meninggal pada tanggal 21 September 13274. Ada banyak spekulasi mengenai penyebab kematian Edward II, termasuk rumor bahwa dia dibunuh dengan cara yang kejam, tetapi kepastian sejarah tentang hal ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan. Kehilangan tahta Edward II merupakan akhir dari pemerintahan yang dipenuhi dengan konflik internal, kegagalan militer, dan ketidakpuasan yang luas di antara bangsawan dan rakyatnya. Kepemimpinannya yang lemah dan hubungannya yang kontroversial dengan favoritnya, seperti Piers Gaveston dan Hugh Despenser, memicu pemberontakan dan akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Apa yang terjadi pada Ratu Isabella setelah Edward II kehilangan tahtanya? Setelah Edward II kehilangan tahtanya, Ratu Isabella memainkan peran penting dalam pemerintahan Inggris. Dia memimpin kudeta untuk menggulingkan suaminya dan kemudian memerintah sebagai wali untuk putra mereka yang masih muda, Edward III, hingga tahun 1330 ketika Edward III memaksanya untuk pensiun satu. Selama periode ini, Isabella dan kekasihnya, Roger Mortimer, memegang kekuasaan yang signifikan di Inggris. Namun, pada tahun 1330, Edward III mengambil alih kendali pemerintahan dan menangkap Mortimer, yang kemudian dieksekusi. Isabella sendiri tidak dihukum, tetapi dia dipaksa untuk pensiun dari kehidupan politik dan menghabiskan sisa hidupnya di Kastil Castle Rising di Norfolk I. Dia meninggal pada tahun 1358 di Inggris dan dikenal dalam sejarah sebagai serigala betina dari Prancis, karena perannya yang berani dan terkadang kejam dalam politik Inggris pada masa itu.